بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah, syadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Insyaallah sekarang jilid kedua ini mempersiapkan bertemu dengan Allah. Tapi tentu sebelum bertemu dengan Allah, saya ingin tahu dulu Allah itu siapa. Ya, sehingga apa yang harus kita siapkan? Tentu kita faham betul bahwa Allah itu Al-Khaliq, pencipta, pencipta diri saya dan kita semua. Dan tentunya juga kita tahu bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali karena semuanya izin Allah. Allah yang mengizinkan itu terjadi. Lebih dari itu, kita pun harus pasrah. Pasrah tentunya kepada Allah yang menciptakan kita ketika pencipta kita meminta kita pulang atau mengambil kembali diri kita. Kita harus tawakal tentunya, harus berserah sepenuhnya. Karena itu agama kita Islam adalah agama kepasrahan, agama berserah, agama yang menerima ketentuan-ketentuan Allah. Bahkan tadi saya mendapatkan pertanyaan tentang Ustaz, kalau saya tidak bekerja, bagaimana saya bisa makan? Saya bilang itu pemikiran musyrik. Wah, Ustaz, masa yang mikir kayak gitu aja musyrik? Yang ngasih makan tuh Allah, bukan pekerjaan. Ya, kalau banyak orang yang kerja tapi banyak uang tapi nggak bisa makan, ya salah seorang miliarder lah di tahun akhir 90-an, di awal 2000-an, dia penghasilannya sehari 1 miliar. Kebayang tuh Ustaz Dedi itu penghasilan sehari 1 miliar. Tapi apa yang terjadi? Dia harus dipotong lidahnya karena kanker lidah. Masya Allah. Terus apakah sudah punya uang bisa makan? Kan enggak ya. Seperti itu. Artinya apa? Bahkan sampai di situ saja kita masuk ke dalam wilayah yang harus kita waspadai kemusyrikannya. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan saja kalimat la ilaha illallah Kang Jajat, tapi betul-betul meyakini bahwa tidak ada yang terjadi di semesta ini kecuali karena izin Allah, itu la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah itu juga maksudnya barang siapa di sampai akhir hayatnya masih tetap taat tidak ke Tuhan yang lain hanya kepada Allah, itu masuk surga. Kemudian juga mungkin kalimat la ilaha illallah di akhir zaman tuh, di akhir hayat itu adalah sebentuk keyakinan bahwa betul-betul diri kita milik Allah. Ustaz, ini ngobrol berdua saya sama Ustaz ini mungkin. Satu saat saya kena apa ya, semacam vertigo lah ya. Sambil nyetir saat, saya langsung ke pinggir jalan tol terus pelan. Saya uyup ayap ke laci mobil dan saya menemukan obat vertigo, apa namanya, emergensi darurat ya. Saya minum, alhamdulillah mereda tapi berkeringat, tapi lemas gitu kan. Waduh, saya jalan terus sambil saya mengatakan kali, mungkin ini yang disebut kalimat la ilaha illallah. Saya ikhlas karena Engkau ya Allah. Kalau sakit ini Engkau adalah anugerahmu, maka saya berharap anugerah ini betul-betul bisa membuat saya pantas bertemu denganmu. Itu tenang rasanya. Terus saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah terus di sepanjang jalan Kang Jat. Di sepanjang jalan dari arah Cileunyi ke Bandung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sepanjang jalan. Nyetir itu jadi nyaman. Mau sebut saja ngoleh yang kata berat truk juga sudah lillah. Saya sudah merasa saya bersama Allah. Saya akan meninggal mengucapkan la ilaha illallah gitu loh. Sambil terus saya berhati-hati tentunya. Tapi tenang gitu. Itu dalam kondisi saya tidak kenal kepada Allah. Artinya
tingkat keyakinannya masih bisa diperlombakan dengan dosa lah Kang Bun ya. Kita tahu ya Kang Bun bahwa Allah tuh Maha melihat, tapi kita masih rela aja berbuat dosa padahal sedang dilihat oleh Allah kan itu ya. Ya Allah ya Rabbi. Artinya kita belum cukup mengenal Allah. Tapi Ustadz Dedi asli Ustadz itu tenang di jalan teh ya Allah ya Robi mangga mangga nyanggakeun ya Allah seandainya ya bus nyasab mangga nyanggakeun sambil saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan nauzubillah min dzalik, aku berlindung dari kejadian yang apa yang ada dalam benak saya itu ya kan, dalam benak saya kalau seandainya gini pun gitu pun musibah pun mangga itu kan di benak yang salah itu, tapi saya coba meyakinkan kalimat la ilaha illallah sambil mengucapkan nauzubillah min dzalik, saya tenang. Satu bentuk perasaan hadir bahwa saya bersama Allah dan saya percaya kepada pernyataan Rasulullah bahwa barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah ya kan, masuk surga. Wah, sebahagia sekali. Dan sampai ke rumah. Sampai ke rumah saya duduk dan merenung. Belum waktunya. Saya masih harus bermanfaat. Akhirnya seberat apapun, ya tetap sesulit apapun saya coba bermanfaat. Alhamdulillah. Seperti itu, padahal saya belum kenal Allah. Sehingga saya tidak tahu harus mempersiapkan apa. Karena saya belum kenal Allah, tapi pengen apa. Yang saya tahu yang Allah inginkan itu ada dalam Quran. Semuanya sudah saya amalkan. Pertama, saya mengamalkan, membangun keyakinan bahwa Allah pengasih penyayang. Terus kemudian yang kedua, saya coba membangun sebentuk pemikiran bahwa saya tidak pantas mendapatkan pujian. Saya hanya akan memuji Allah karena hanya Allah yang paling pantas dipuji. Terus diyakinkan lagi betul-betul Allah pengasih penyayang. Kemudian saya yakini betul tidak ada di semesta ini yang pantas mengadili dan menjadi raja untuk saya kecuali Allah. Bahkan Allah hadirkan istri pun untuk saya. Saya yakin Allah tidak menganugerahkan istri untuk saya bahagia. Tapi Allah anugerahkan untuk saya istri agar saya amanah. Diuji amanahnya. Diuji oleh Allah kemauan untuk meningkatkan kualitas individu dari perbedaan-perbedaan yang ada. Allah anugerahkan pada saya pekerjaan. Itu bukan untuk saya mendapatkan apa uang, tapi Allah anugerahkan kepada saya pekerjaan untuk menguji akankah pekerjaan itu membangun kualitas individu saya. Dalam salurannya Ustadz Dedi kan ada ya, ditulis tuh di WhatsApp ada salurannya Ustadz Dedi Haryadi, ditulis di sana ada tulisan bahwa kehadiran mereka adalah untuk apa ya, untuk kemajuan ya, untuk kebaikan kita. Keburukan orang lain itu adalah alat untuk membangun kebaikan kita. Seperti itulah kurang lebih saya membaca itu. Nah, oh, kehadiran anak-anak bukan harus membuat saya punya cita-cita dan ambisi pada anak-anak saya. Tapi kehadiran anak-anak saya harus membuat saya menjadi semakin amanah di hadapan Allah. Dan seterusnya. Itu keyakinan. Kalimat yang saya coba untuk membangun bahwa saya tidak cukup kenal kepada Allah. Tapi mudah-mudahan ini juga adalah hidayah. Akhirnya saya mencoba untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Yang sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah sahabat, oh iya sekalian juga pengumuman tadi selesai. Apa ya, back to the core mission untuk rumah tangga. Kita di pasangan ada 22 pasang, total ada 26 pasang. Alhamdulillah pasangan suami istri, bahkan tadi malam Bu Dele ada ini Bu, ada suami istri yang berantem ya tadi malam, itu bertengkar, dia curhat sama saya, udah daftar sekalian ikutan besok, kalau mau sekalian ngobrol kita gitu kan. Udah dua pasang ini ternyata mereka daftar yang nuker para sehat yang sedang bertengkar, teh Kang Jajat, Kang Deki, mereka daftar ikutan. Terus mereka masuk menyimak mungkin dari tadi jam 9 sampai barusan menjelang maghrib selesainya. Akhirnya mereka damai mendengar semua semua apa namanya, semua masukan dari Bunda Imas, Bunda Devi, Sophia, Ustadz Ucu Najmudin,
Ustaz, Tuan ya, kalau saya nyebutnya Tuan Agung Fatwa dan saya, dan alhamdulillah jadi darah ramai terjadi pas ya nanti pas udah beres menemui saya, kemarin gara lu tadi dinya di kebun rada lagayu lah sebenarnya sekalian gelut entah Ustaz teh Cios nggak jadi gelut nah jeung teu jadi atuh. Padahal jadikan meh rame dikeprokan ku sarerea, saya bilang gitu. Alhamdulillah, tadi pesertanya cukup banyak, bahkan antusias di antara mereka juga ada yang bilang, ayo kita adain lagi nanti sesi kedua nggak ada, nanti peserta baru lagi, jangan ente lagi yang ikut. Ini udah selesai, lulus lah udah. Rumah tangganya lillahi ta'ala. Awal yang kita kenalkan Ustaz adalah Allah. Sehingga sesuai dengan judul ini, apa yang harus kita siapkan untuk menemui Allah? Tentunya kalau buat saya, mari kita kenali Allah dan mudah-mudahan Ustaz Dedi nanti akan memberikan wawasan sedalam-dalamnya untuk kita mengenali Allah tentunya. Nah, itu mungkin Kang Ersyad, Ustadz Muhammad Ersyad ini ustadku dari sejak kecil. Muhammad Ersyad Mutakin ini oleh neneknya disebutnya Ustadz. Ucad gitu ya di cadel-cadel waktu kecil dulu, waktu umur setahun, setahun setengah, 2 tahun diijabah mungkin ya Bu Ine ya doa nini buat buat dia mah doa uyut uyut ya buat doa uyut. Nah, Masya Allah. Mangga Ustadz Muhammad Ersyad luar biasa mengenali Allah. Sebetulnya Quran itu jelas-jelas cara Allah mengenalkan dirinya kepada kita dengan Quran, tinggal kita baca Quran. Betul. Kita baca Quran dan insya Allah ini akan membuat kita kenal. Ya, seperti Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Rob yang merawat manusia. Oh, kita ini tumbuh keyakinan kita dan yang paling kita takutkan kalau kita sudah yakin nih ayat 30 juz dan begitu mengagumkannya Allah, mungkin kita takut sekali kalau ada setan ikut diskusi dalam hati kita ya. Betul. Ikut diskusi terus kan setiap kita ngobrol sendiri itu pasti kalau tentang orang lain pasti ngobrol yang jelek-jelek. Ih, jangan-jangan gini ya, ih, jangan-jangan gitu itu godaan setan. Bahkan ada satu godaan setan yang membuat kita betul-betul lupa. Sok Ibu Kartika, kira-kira berapa banyak doa Ibu Kartika di sepanjang hayat yang tidak dikabul oleh Allah? Saya yakin Ibu akan mengatakan semua dikabul. Ada yang dikabul sekarang juga, ada yang dikabul minggu depan, ada yang dikabul doanya umur 18 tahun baru dikabul sekarang. Tapi doanya itu kita sudah lupa. Dan Allah memberikannya sekarang di umur 60, ya kan? Bisa saja terjadi. Jutaan kali sudah Allah kabulkan doa-doa kita. Mungkin kalau dalam surat Ar-Rahman ada pernyataan teguran keras. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibah. Nikmat Allah yang mana yang akan engkau dustakan. Masya Allah. Itu mengenali Allah melalui Quran. Mengenali Allah dengan banyak kejadian. Allah sering sekali memberitahu kepada kita supaya kita selamat. Misalnya ada orang nyenggol dengan kendaraannya nyenggol orang lain atau ketabrak oleh orang lain. Kita kan tahu itu kejadiannya Bulia ya. Oh, itu dia nyenggol ke Bulia tuh ya. Oh, berarti saya tidak boleh seperti itu. Oh, dia nyebrangnya sembarangan di situ dengan kondisi arus lalu lintas yang padat dan cepat. Oh, saya nggak boleh nyebrang di situ. Buktinya kemarin ada yang ketabrakan itu. Allah juga sudah memberitahu untuk kita selamat. Terus Allah juga sudah memberitahu supaya kita tidak batuk, tidak pilek. Jangan makan es pada saat pas bangun tidur di sana. Ya itu ada orang yang akhirnya itu sudah Allah kasih tahu semuanya kepada kita. Karena itu wajar kalau Allah mengatakan Rasulullah mengatakan wah orang yang baik itu orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Karena dia selalu belajar dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia rasakan. Idza sakata fakaro, diamnya itu berpikir, itu akan lebih baik dia. Idza natoko zakaro, apabila dia berbicara, dia saling mengingatkan kepada dirinya paling tidak. Wedan nadhara'i tabaro, dan apabila dia melihat sesuatu, dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kualitas dirinya. Iya. Dia akan bisa mengenali Allah. Itu dari doa, belum lagi dari Al-Quran. Ya Rabbana.
Oke, itu mungkin terlalu luas kalau dari situ. Dari rumah tangga kita. Ya Allah, Engkau anugerahkan kepada saya istri yang ini. Itu bukan kehendak kita loh. Saya dapat istri saya yang ini bukan kehendak saya. Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Itu kan hasil nyari. Enggak, Allah yang ngasih. Kalau enggak Allah nggak izinin, enggak. Jadi saya nggak bisa buat kita yang ridho kepada keputusan Allah, nggak bisa nolak. Kita akan manfaatkan pemberian. Ternyata kita dapat yang cerewet. Oh, berarti Allah sedang meminta kita untuk bisa bijaksana. Allah memberikan kepada kita pasangan yang pendiam aja. Digaplok baru hidup. Digaplok baru bunyi. Atau digaplokan tiap hari istri temeh bunyi terus. Jadi semuanya adalah sesuatu sesuatu yang kurang pada diri kita oleh Allah diajarkan kepada kita untuk melengkapinya dengan mengutus teman, sahabat, keluarga, kerabat, pasangan, anak yang memiliki karakter yang membuat kita semakin bijaksana, semakin bisa menyempurnakan diri kita untuk bisa pantas bertemu dengan Allah. Gitu. Jadi dari dalam rumah kita saja, kalau saya sebut rumah kita, pasangan kita adalah sajadah kita, maka kita akan belajar dari dia. Dalam bahasa keguruan, pasangan kita, anak kita adalah guru kita. Kita akan belajar dari mereka. Ya, belajar dari siapapun yang Allah hadirkan untuk kita. Jadi saya tidak minta bahagia dari istri saya, tapi saya harus maju karena ada istri saya. Saya tidak minta nyaman oleh istri saya. Yang membuat saya nyaman adalah Allah. Jadi kehadiran istri saya bukan harus membuat saya nyaman, tetapi membuat saya semakin sempurna untuk bisa bertemu dengan Allah. Sahabat, insya Allah. Ya, betul. Ustaz. Setiap hari kita harus berjuang. Memperjuangkan bagaimana kita mengenali Allah. Sampai kita sering mengucapkan Alhamdulillah karena kita banyak bertemu dengan sesuatu yang membuat kita memuji Allah. Suami pulang, larut malam malah menjelang subuh. Kita ucapkan Alhamdulillah, ya Allah dia masih pulang, dia masih sehat. Kan itu ya. Terus suami nggak ngasih uang, pelit pisan. Ya Allah, Alhamdulillah. Engkau memberitahu bahwa yang memberi rezeki itu bukan suami, tapi engkau ya Allah. Kan enak bener. Pakai Alhamdulillah, bukan langsung dasar bukan salah kita pelit pisan, bukan begitu. Terus apa lagi ya? Banyak lagi terus punya punya anak main tuh. Ya Allah, Alhamdulillah anak saya tuh bisa main. Sehat dia ya Allah, bisa main dah. Terus udah paling asik punya istri cerewet atau Ustaz. Jadi hari cerewet kapan ketahuan sakitnya teh. Juk cicing we teh sakit. Tapi kalau istrinya pendiam kan nggak tahu kapan dia sakit, kapan dia sehat, dan cicingan gitu. Itu. Jadi itu luar biasa. Tidak ada sampai Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Kan itu ya. Tidak sia-sia engkau ciptakan semua ini ya Allah Maha Suci engkau fakina benar. Dari keindahan dan dari kehebatan ini lindungi kami dari siksa api neraka. Jangan sampai kami kufur kepadamu atas nikmat ini. Dan seperti itu, Masya Allah. Ini saya ngajak pada diri saya dan kita semua, ayo udah kompak ya. Mengenali Allah ya, Bulia. Sok wajib, Bulia lah, wajib mengenali. Supaya apa? Supaya rindu pulang kepada Allah. Jadi kalau tadi Ustaz Deddy menganalogikan, saya punya rumah yang 100 miliar. Tapi sekarang ini saya tinggal di rumah yang 1 miliar. Dan rumah ini sudah diberikan oleh Ustadz Dedi kepada saya. Kira-kira saya pengen cepat pindah nggak? Saya pengen cepat pindah, jelas. Apalagi pagarnya saya ngedesain, ininya saya ngedesain, plafonnya saya ngedesain. Jelas saya ingin pindah gitu, meskipun itu pemberian Ustadz Dedi kan itu. Nah, seperti pengen cepat pindah, sama ke surga juga begitu. Saya lebih menganalogikan, saya eh, kagum kepada seseorang. Dan orang itu pernah nyapa kepada saya. Dan rasa kagum ini luar biasa. Dan saya tahu karya-karyanya luar biasa. Sampai suatu saat saya hanya bisa tunduk ketika ketemu dengan beliau. Ya, dengan orang yang saya kagum itu, saya hanya bisa tunduk. Saya ya Allah akhirnya ketemu juga. Pada saat untuk ketemunya hari Selasa dijanjikan akan ketemu nih hari Selasa. Saya sudah mendengar kabarnya hari Kamis. Saya pengen cepat mendapatkan Selasa ini kan itu ya. Saya pengen cepat ketemu sama hari Selasa ini karena pengen cepat ketemu dengan sosok yang paling mengagumkan. Mungkin
Buat kita yang sudah mencintai Allah seperti Rabi'ah al-Adawiyah, sudah tidak peduli lagi dengan surga. Yang penting saya bertemu Allah. Yang penting saya mendapatkan ridho dari Allah. Itu cerita bagaimana Rabi'ah al-Adawiyah sangat merindukan dan kagum kepada Allah. Sampai sepertinya Rabi'ah al-Adawiyah sudah tidak peduli lagi dengan surga. Masya Allah. So, Kang Jajat, Ustadz Hasim, ridho gitu, tidak peduli dengan surga. Asal ketemu dengan Allah, ridho, dan rada berat. Buat kita analoginya masih duniawi ya. Sampai barang siapa membuat ini maka dia akan dapat di surga anu kan itu masih materi, karena yang dekat dengan benak kita adalah materialisme kita. Allah memberikan gambaran materialisme dalam Quran. Padahal intinya bukan materinya. Barang siapa membuat masjid di dunia, maka dia akan dibuatkan rumah di surga. Saya yakin bukan rumah di surganya yang kita harapkan. Ketika kita tahu bahwa kita akan mendapatkan surga, udah mau dapat rumah, mau enggak kita udah plong. Terus buat Kang Jajat yang masih bujangan misalnya ya, hese diajar disuruh nikah teh. Susah, mungkin saya akan bilang, so Kang Jajat, Kang Alek nggak akan dapat bidadari di sana dan dia tidak punya istri. Kan itu ya. Di sana akan ketemu dengan keluarganya, dengan istri-istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya di sana. Terus kita yang tidak punya istri dan tidak mau punya istri itu pasti terdorong untuk segera nikah jeung sawe lah, nu penting di surga ya batur kan itu. Padahal kalimat itu mungkin setelah saya mendapatkan mobil Rolls Royce, saya melihat mobil itu berdua dengan istri saya. Pas saya buka pintunya, saya yakin saya langsung lupa sama istri saya. Bapak-bapak ya kada eta saya mau diliuk, saya langsung naik ke Rolls Royce itu untuk saya amati bagian dalamnya. Kan itu ya. Ketika saya tahu bahwa saya akan masuk surga, mungkin istri saya, anak saya sudah tidak saya pedulikan, penting surga kan gitu ya. Bahkan ada yang lebih dari itu. Bukan hanya yang penting surga. Ketika saya tahu bahwa ada yang lebih luar biasa dari kenikmatan semesta ini. Apa itu? Allah. Liqa Rabbi, bertemu dengan Allah. Ketika saya sekarang kita mulai materialisme ya. Yang kita rindukan surga, takut mendapatkan siksa neraka. Yang kita rindukan kenikmatan, takut mendapatkan penderitaan. Masih di sekitar materi panca indera kita. Nanti ada yang bukan panca indera yang berkata, tetapi jiwa, rasa cinta kepada Allah sudah tidak peduli lagi. Sudah tidak peduli lagi dengan indahnya surga, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ada beberapa mungkin teman kita dari sisi fisik dia tuh sangat cantik, tapi dia punya suami itu para rupa-rupa. Saya yakin orang itu sudah tidak berpikir materi, tapi yang dia pikirkan adalah sesuatu yang dia hormati, rasa kagum, ya kan? Atau sebaliknya, suami nu kasep pisan dapat istri pugu rupa di mana depan mana belakang itu para rugu, pokoknya mah bajeng seri juga sudah tidak bisa dibedakan. Saya yakin yang dia cintai bukan materinya, bukan fisiknya ya, yang dia cintai adalah apa yang dia kagumi. Seperti itu. Mungkin ya, nanti kita pun pada saat pulang ke akhirat, apa yang kita cintai, apa yang kita rindukan adalah sesuatu yang pernah kita kagumi dan selalu kita kagumi. Mungkin kalimatnya begini, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat, maka dia mendapatkan surga. Barang siapa yang kagum sampai taat karena rindunya kepada Allah, di akhir hayatnya, maka dia mendapatkan surga. Kenapa Rasulullah sholat tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya? Karena lama. Panjang surat-suratnya. Kenapa Rasulullah sampai panjang surat? Dasono atau ketemu dengan Allahnya pengen berlama-lama. Kenapa Ustaz Hasim sholatnya meni sebentar-sebentar? Udah cangkel, senangnya Ustaznya. Udah cangkel atau pegel, sholatnya sebentar-sebentar aja. Tidak rindu kepada Allah, nyebut tidak rindu sih dosa. Rindu sihnya, atau kenapa nggak lama-lama gitu di sholatnya? Itu, insya Allah. Kenapa kita tidak berlama-lama? Karena kita tidak cukup ya Putri ya. Putri Setiawati. Nah, kita tidak cukup rindu kepada Allah. Kenapa tidak rindu? Karena kita tidak cinta. Kenapa tidak cinta? Karena kita belum mengaguminya. Kenapa kita belum mengaguminya? Karena kita belum mengenalnya. Kenapa kita belum mengenalnya? Karena kita masih kurang membaca Al-Quran.
Masya Nah itu Allah. mungkin Ustadz Muhammad Ersyad. Oh ya sahabat semua doakan mudah-mudahan kelas di madrasah kita segera beres dan mudah-mudahan juga ada fasilitas yang harus dilengkapi untuk menghadapi akreditasi ya. Kelas multimedia, ada lapangan olahraga dan lain sebagainya lah. Insya Allah dengan sekuat tenaga akan saya perjuangkan dan mungkin juga akan ada teman-teman yang membantu. Silakan, terima kasih. Pokoknya matur nuhun pisan lah, matur nuhun sangat, matur suhun sangat kepada semua sahabat yang berkenan memberikan ke suasana ringan untuk kami melengkapi fasilitas madrasah yang memang harus kami miliki. Itu saja, mangga. Mudah-mudahan Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم